kelas 3 SD sampai aku usia 15 SMA lah. Sampai SMA itu aku anak sponsor aktifnya Wahana Visi Indonesia. Jadi aku bisa dibilang setiap WVI ada kegiatan apa, aku masih ikut di WVI yang dia bekerja sama asuransi Hanwha Life. Itu di student company. Jadi karena usianya udah anak muda, dilatih untuk membuat bisnis. Nah, dari situ juga aku belajar bisnis. Jadi WVI itu banyak banget merubah hidup aku. Karena banyak ilmu yang bisa aku dapat di situ. Aku ngerasa kayak kalau aku hari ini nggak belajar, aku kayak ada yang rugi gitu loh, Mbak. Karena kan nggak semua hal besar tuh dibangun sehari ya. Dibangunnya perlu waktu. Aku percaya hal itu, kalau nggak semua hal tuh bisa dibangun cuma semalam gitu doang, Mbak. Hai, bertemu dengan saya Monita Tahalia dalam Wahana Visi Indonesia's podcast Our Days to End Child's Poverty. Wahana Visi Indonesia mendampingi anak-anak dan masyarakat Indonesia selama 25 tahun, dan dalam pendampingan ini menjadi harapan sekaligus sukacita kami adalah apabila kami melihat adanya transformasi kehidupan dari anak dan masyarakat. Dan tentu nilai-nilai yang ditanamkan bisa dihidupi dan dibawa secara berkelanjutan oleh mereka. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang yang telah bertransformasi dari anak-anak biasa menjadi pembicara pada Youth Forum Asian and Asian Development Bank Annual Meeting di Yokohama, Jepang. Mari kita sambut Nurfati Fazriati yang biasa kita panggil Ria. Halo, apa kabar Ria? Halo, baik Kak. Selamat datang di podcast Wahana Visi Indonesia. Iya, terima kasih juga sudah diundang datang ke podcast ini. Di podcast pertama saya. Oh iya, tepuk tangan. Kita sambut dong, terima kasih tepuk tangan buat Ria. Senang bisa ada kamu di sini Ria. Terima Kita kasih. pengen kenal Ria lebih lanjut, pengen cerita-cerita tentang pengalaman Ria ya. Boleh. Sebelumnya aku pengen tahu Ria sekarang lagi mengerjakan apa? Aku sekarang karyawan di salah satu perusahaan swasta, tapi aku juga lagi ngerintis bisnis wedding organizer. Oh iya, keren banget. Terima kasih. Jadi apa? Wedding organizer sama sekaligus plannernya atau ya, kayak sekaligus plannernya. Jadi tergantung ininya apa, kliennya minta kayak gimana, kayak gitu. Jadi bisa custom. Seru. Kita pengen kenal Ria lebih lanjut lagi dan pengen tahu banget ceritanya Ria awal pertama kamu kenal sama WVI, terus selama Ria menjadi anak sponsor sampai menjadi perwakilan forum. Oh ya, oke. Kenal WVI ya. Aku pertama kali kenal WVI itu kelas 3 SD. Masih anak-anak banget ya, kelas 3. 2003 atau 2004. Jadi di Surabaya. Okay. Jadi kebetulan mama aku tuh dulu kader WVI. Jadi kalau di RT di kampung tuh ada kader perwakilan dari masyarakat. Terus mama aku kader WVI. Tapi waktu mama aku kader WVI, aku belum anak sponsor. Terus ketika mama aku udah nggak kader karena mama aku harus pindah keluar kota, aku jadi anak sponsor. Aku masih ingat nomor IDN-nya 1501. Keren. Nama registrasinya. Itu ya berkesan ya? Ya, berkesan karena setiap hadir harus absen. Jadi aku harus ingat nomor RC-nya. Nah, kelas 3 SD sampai aku usia 15 SMA lah. Sampai SMA itu aku anak sponsor aktifnya Wahana Visi Indonesia. Jadi aku bisa dibilang setiap BVI ada kegiatan apa, aku masih ikut. Nah, yang paling berkesan tuh sebenarnya karena aku dari anak yang kurang mampu ya, lingkungan yang kurang nyaman dan lain sebagainya. Dulu tuh les, tahu kan kamu Nita, les gitu kan. Itu hal yang mahal di lingkungan aku. Tapi BVI itu buat KBA, kelompok belajar anak. Jadi itu KBA tuh ada KBA bahasa Inggris, ada mata pelajaran yang di sekolah. Nah, aku bersyukur banget ada WVI waktu itu karena aku nggak didampingin orang tua kan, orang tua harus bekerja di luar kota. Aku tuh ada yang bantu belajar aku. Kakak gitu. Jadi WVI, lesnya itu jadi les bukan hal yang mahal, aku bisa les di situ kayak gitu waktu SD. Terus SMP. Kamu ambil les apa kalau boleh tahu? Dulu ambil bahasa Inggris sama pelajaran. Belum ada, kalau untuk anak-anak SD belum ada yang kayak forum anak gitu, belum ada. Kegiatannya nggak terlalu banyak. Terus SMP WVI ada lagi KBA fotografer, kayak gitu, dilatih kayak cara ngefoto, ngedit foto. Nah, aku gabung lagi tuh. Pokoknya setiap WVI ada apa tuh kayak
anak ambis gitu loh. Tapi seneng ya, jadi maksudnya ada kegiatan. Biasanya pulang sekolah ya, Ri ya? Pulang sekolah aku tuh nyelesain dulu lah pekerjaan di rumah, PR. WF itu sering kalau hari biasa tuh malam. Jam 7, batas maksimalnya setengah 9. Jam 9 kayak gitu. Terus nanti pulang kayak gitu, atau kalau enggak hari libur. Nah, ada ikut kegiatan itu. Terus SMA kelas 1 aku mulai kenal forum anak. Nah, dari forum anak itulah banyak kehidupan aku yang berubah dari forum anak itu. Terus nggak berhenti di situ, aku udah nggak jadi anak arsinya udah nggak aktif karena dari usia mungkin ya, atau sponsornya nggak itu. Aku masih ikut di WVI yang dia bekerja sama asuransi Hanwha Life. Itu di student company, jadi karena usianya udah anak muda, dilatih untuk membuat bisnis. Nah, dari situ juga aku belajar bisnis. Jadi WF itu banyak banget merubah hidup aku gitu. Wah, tepuk tangan untuk WF dan juga tentu aja untuk Ria, karena Ria juga punya kemauan itu, jadi berjalan berdampingan dengan baik sekali semua programnya, dan kamu juga semakin berkembang. Seru sekali Ria ceritanya. Apa sih yang bikin, kan kamu kenalnya dari usia 3 tahun ya? Nah, bukan 3 tahun, kelas 3. Kelas 3 SD ya, sorry. Nah, apa yang bikin Ria tuh mau ikutan forum anak di SMA ya, waktu itu forum anak ya? Dan apa aja yang didapat dari forum itu? Tapi tadi kan Ria banyak cerita tentang menyenangkannya. Nah, yang penghalangnya ada nggak saat itu, Ri? Terus gimana cara kamu menghadapinya? Kalau misalnya yang menyenangkan banyak banget. Nah, dari hal-hal yang menyenangkan itu yang ngerasa halangan-halangan tuh jadi ringan. Contoh, aku tuh nggak punya sepeda sepeda gayuh itu, aku tuh nggak ada. Motor apalagi nggak ada. Jadi dari rumah aku ke PKM itu tempat pusat kegiatan masyarakat, itu agak jauh Kak. Jadi aku habis maghrib nih, benar-benar buru-buru saat maghrib atau apa, aku jalan kaki tuh ke PKM, jalan kaki. Kalau ada yang nebengin kayak, karena orang anak-anak daerah rumahku tuh nggak terlalu banyak yang aktif, jadi yang untuk barengan pulang itu nggak banyak. Tuh kalau ada yang nebengin ya alhamdulillah. Tapi aku enjoy aja sih jalan tiap hari ke beneran segini. Aku tuh sebenarnya di rumah karena aku nggak didampingin orang tua. Terus aku tuh sebenarnya tahu kapasitas diri aku, bahwa aku tuh sebenarnya gampang ngikut arus. Kalau temanku lagi buruk, aku tuh gampang ikut buruk. Temanku lagi baik, aku gampang ikut baik. Dari situ aku sadar bahwa aku nih gampang terpengaruh sebenarnya anaknya. Jadi lebih baik aku cari kegiatan yang positif. Karena kalau misalnya aku diem-diem aja di rumah, kayaknya aku bikin proyek-proyek apa gitu. Jadi ini aku kegiatan yang positif kayak gitu. Terus ikutlah di forum anak itu. Terus di forum anak tuh ada ini, dulu nyebutnya divisi-divisi, kayak divisi seni, divisi teater, divisi multimedia, siapa yang mau belajar kayak gitu. Kamu ambil apa, Ri? Aku dulu ikut teater sama penelitian, ada penelitian gitu pokoknya. Tapi yang penelitian nggak seberapa aktif, yang itu teaternya. Kebetulan juga aku ketua forum anak waktu itu. Jadi aku tuh ada aja alasan untuk berangkat ke PKM. Padahal nggak ada kegiatan seni sebenarnya, tapi aku pamit ke nenek aku, kan aku ke nenek ya, kayak aku hari ini harus dampingin teman-teman divisi musik kayak gitu. Padahal ya aku di WVI kayak ada wifi kan waktu itu. Terus habis gitu kayak ngerjain tugas apa, pinjam fasilitas komputernya WVI kalau lagi ngetik atau apa, tugas-tugas kayak gitu. Jadi bahkan bisa 7 hari dalam seminggu aku ke PKM. Iya, jadi maksud aku lebih baik aku punya kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Misal aku tidak berkegiatan pun aku di posisi yang aman. Gitu, maksudnya aku nggak bilang rumah nggak aman, tapi aku nyaman gitu loh di PKM, berkegiatan sama teman-teman tuh nyaman gitu di situ. Terus akhirnya ya udah, dari situ aku banyak belajar tentang public speaking, terus berorganisasi itu kayak gimana. Akhirnya dari sekarang aku bisa manage di organisasi aku, maksudnya di WO ku aku bisa manage teman-teman. Kan freelance-nya tuh teman-teman mahasiswa ya, jadi aku buka lowongan kerja gitu loh buat teman-teman mahasiswa gitu, kayak gitu. Aku bisa manage orangnya, ya belajar dari yang kecil tadi, manage teman-temanku di forum anak. Terus aku belajar public speaking, belajar ngomong tuh kayak gimana. Kalau misalnya pendapat kita baik, tapi kalau cara menyampaikannya tidak baik di waktu yang tidak baik, juga tidak akan pas kayak. Jadi itu belajar banyak sekali di forum anak. Ria mau minum dulu. Ceritanya panjang, kayaknya seru banget. Maksudnya aku tuh penasaran, apa sih yang
yang berkesan pada forum anak sehingga kamu tadi maksudnya kamu nyeritain dengan hati yang sangat menggebu-gebu dan kayak apa ya, maksudnya kamu sampai semangat seminggu tuh maunya ke sana terus. Selain teman-temannya dan fasilitas, apa sih sebenarnya di hati kamu yang kayak yang bikin kamu aku pengen ke sana terus saking berkesannya gitu? Kalau aku ya sebenarnya gini, karena banyak ilmu yang bisa aku dapat di situ. Aku ngerasa kayak kalau aku hari ini nggak belajar, aku kayak ada yang rugi gitu loh Mbak. Sedangkan aku difasilitasi dengan gratis gitu. Kenapa nggak aku manfaatin gitu untuk mencapai, ya aku adalah cita-cita waktu itu untuk, kan aku dari kurang mampu ya, jadi kalau misalnya mau, aku dulu dari kelas 1 tuh udah ngeplan kalau misalnya mau kuliah beasiswanya tuh jalur apa aja sih. Misal aku nggak terlalu pinter, nggak dari nilai, itu ada beasiswa dari apa sih, interview atau dari sertifikat kepelatihan kayak gitu. Jadi kayak oh WFI ada pelatihan ini, ada ajang ini, aku ikut biar aku punya sertifikat gitu. Kayak kalau dari segi pinter kayaknya aku nggak yang pinter-pinter banget gitu. Jadi aku terus aku juga sekolahnya tuh sekolah pinggiran, SMK yang nggak terlalu terkenal. Yang aku yakin kalau mau daftar di universitas negeri itu pasti dari sekolah-sekolah unggulan dulu kan yang diambil gitu. Kayaknya mungkin dari sekian ratus cuman satu doang yang diambil dari sekolahku kayak gitu kan. Jadi untuk bersaing itu tuh kayak aku harus siapin bekal dari sekarang kayak gitu. Jadi yang itu sih yang bikin aku untuk gimana caranya aku nanti bisa dapat beasiswa buat kuliah. Kalau WiFi ada pelatihan kayak gini aku ikut, terus habis gitu aku belajar, ketemu sama teman-teman, sharing, terus ketemu teman-teman yang senasib sih sebenarnya di situ. Kayak kami sama-sama kurang perhatian orang tua. Orang tua aku harus bekerja di luar kota kayak gitu. Terus kalau teman-teman emang orang tuanya ada tapi kurang perhatian. Jadi kita kayak ketemu di situ buat aktivitas bareng kayak gitu sih, kayak ketemu teman-teman yang bikin kita nyaman gitu. Iya, teman-teman seperjuangan ya. Iya, gitu. Menurut aku kamu pinter loh, Ri, karena apa ya, di usia segitu kamu punya self awareness yang sangat baik sekali. Kamu sadar kalau kegiatan ini penting buat masa depan kamu. Terus dari cerita kamu bisa plan, kalau aku ikut ini bermanfaat untuk aku, ini kalau sertifikasi aku bisa itu. Menurut aku itu wah pintar sekali tuh, kamu bisa punya perencanaan untuk masa depan kamu. Keren, Ria. Karena kan nggak semua hal besar tuh dibangun sehari ya. Dibangunnya perlu waktu. Aku percaya hal itu, kalau nggak semua hal tuh bisa dibangun cuma semalam gitu doang Mbak. Jadi harus ada kesempatan nih, dikasih gratis cuma-cuma, kita tinggal belajar, terus kita tinggal praktekin, dan sedikit banyak pastilah ada perubahan di aku atau di lingkungan aku. Ya kenapa nggak dimanfaatin gitu. Keren. Jadi rugi sih kalau yang ada WFI di lingkungannya tapi nggak dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan. Jadi bersyukur banget ya adanya bersyukur banget WFI mendampingi kamu. Iya. Ria, transformasi apa yang kamu rasakan sebelum dan sesudah mendapatkan pendampingan dari WFI Indonesia? Transformasi apa? Yang pertama tuh aku dulu anaknya pemalu banget. Terus punya usulan apa-apa tuh kayak ya udah kalau orang lain bisa kenapa harus aku. Jadi aku nggak usah mengutarakan gitu ya. Gitu. Terus di lingkungan pertemanan tuh kayaknya aku hadir di tengah-tengah mereka tapi kayak nggak ada gitu. Gimana kayak, tuh hadir tapi nggak ada? Aku punya teman-teman se-circle, ya mereka tahu ada aku, tapi kayak aku bukan tipe yang berkesan buat mereka. Kayak gitu, karena ya cenderung ngikut aja, ngekor gitu loh Kak. Belum berani membuka diri. Iya, hadir cuman kayak nggak ada kayak gitu. Sampai aku SMP. Titik baliknya tuh ya ikut wahana visi, ada latihan dasar kepemimpinan. Itu kalau nggak salah 3 hari 2 malam. Di situ benar-benar aku kayak dirubah gitu, apa mindsetnya kayak gitu, cara berpikirnya. Terus gimana berani tuh, yang kayak gimana sih berani itu. Terus ngomong tuh nggak cuma sekedar ngomong kayak gitu, percaya diri tuh harus dimulai dari kayak gimana, manfaatnya kayak gimana. Dan dari situ aku tuh setiap habis dapat pelatihan apa tuh kayak iseng praktekin gitu loh Kak. Praktekin kayak oh kalau ada temen yang lagi curhat, aku tuh harus jadi posisi jadi pendengar, nggak harus jadi solusi, nggak harus punya solusi, pendengar yang baik kayak gitu. Oh kalau ada pendapat di forum apa, kalau dikasih kebebasan untuk berpendapat ya berani aja ngomong, pokoknya berani aja dulu ngomong, didengar atau nggak didengar ngomong dulu kayak gitu. Nah dari situ aku mulai berani dan lain sebagainya. Terus aku tinggal di sekolah yang tadi aku bilang sekolah pinggiran kayak gitu. Aku ngerasa di situ teman-temanku tuh
anaknya pintar-pintar kok sebenarnya, anak-anak yang nggak diterima di sekolah-sekolah negeri, anak-anak yang orang tuanya nggak mampu untuk nyekolah di sekolah yang bonafit atau apa kayak gitu. Tapi karena sekolahku tuh pinggiran, sering nggak dapat info kayak lomba cerdas cermat apa tuh, sering nggak dapat info dari dinas kegiatan apa-apa. Nah aku dari SMP yang backgroundnya lumayan lah, SMP-nya bagus, aku sering dapat info dari teman-temanku kayak ada lomba apa. Dari situ aku kayak cerita ke guru BK gitu loh Mbak, kayak kalau Bu kok ini nggak pernah dapat info ini ya, padahal teman-teman aku yakin kalau mau ikut tuh bisa kayak gitu. Gimana ya Bu cara saya, itu aku kelas 1 SMK, cara saya buat nge-share info ini. Jadi pengurus OSIS nak kayak gitu. Terus iseng aja nyalonin ketua OSIS, terus keterima di ketua OSIS. Nah dari situ aku tuh mulai tuh kayak dapat info dari teman-teman aku SMP apa, aku info share lomba. Nah teman-temanku bisa sampai mewakili Jatim apa, bukan aku ya, teman-temanku bisa mewakili sampai Jatim dan lain sebagainya. Dari situ sekolahku tuh sering dapat informasi, sering diundang dinas lomba ini gitu. Jadi kayaknya guru-guruku sampai sekarang tuh mesti berkesan gitu, kayak sama aku ketemu di jalan, bahkan sampai yang nyapa tuh kadang guruku duluan. Itu ya karena menurut mereka dari itu tuh sekolahnya tuh sering dapat pengumuman itu. Terus aku ngerasa oh ini aku pede aku ngomong nih, ternyata banyak manfaatnya, nggak cuma buat aku, buat teman-temanku kayak gitu. Jadi itu sih ngerasa dulu aku anaknya yang pendiam, ya udah kalau orang lain bisa kenapa harus aku, tiba-tiba kayak ya kenapa nggak aku aja nyoba dulu, kenapa nggak dari aku dulu kayak gitu. Itu sih yang terus belajar soal nggak egois gitu, kayak ternyata aku tuh waktu di forum anak ketemu orang yang backgroundnya beda-beda, keluarganya yang kayak gimana beraneka macam. Belajar untuk nggak egois kayak gitu. Dulu kayaknya mungkin apa-apa kayak masih ada egoisnya. Sekarang tuh kayak waktu di forum tuh belajar kayak berbagi apa, kayak nggak semua tuh harus apa-apa aku mikirin aku dulu, yang pokoknya aku yang menang, aku yang apa gitu. Nggak, kayak ya udah kita juga kasih kesempatan ke orang lain dan lain sebagainya. Itu sih yang bikin aku terus ngerasa mengenal Wanafis tuh jadi belajar untuk gimana caranya kita jadi manusia yang bermanfaat juga, nggak cuma memanfaatkan lingkungan, tapi kita juga jadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan, agent of change gitu loh. Agent of change. Wah Ria keren banget sih, maksudnya aku tuh amazed loh sama maksudnya cara kamu berpikir, cara kamu memandang sesuatu. Maksudnya kamu bisa mikirin, maksudnya apa yang kamu dapat dari forum anak tuh bener-bener kamu hidupin gitu. Keren sekali Ria. Aku biar pahalanya juga mengalir buat orang-orang yang nularin ilmu ke aku ngefans sama gitu. cara pandang kamu. Ria, aku pengen tahu lebih banyak lagi tentang tadi, setelah pengalaman di sekolah, OSIS, forum anak yang begitu mengubahkan kamu, sampai akhirnya kamu sampai ke Youth Forum Asian and ADB Annual Meeting. Ceritain dong Ri, pengalaman kamu di situ di Jepang, apakah itu kamu pertama kalinya ke sana? Terus apa sih Youth Forum itu dan kenapa bisa kamu terpilih ke sana? Ria sebagai apa? Dan di sana kamu ngapain? Iya, menceritakan tentang membawa isu apa dan tentunya pengalaman berkesan di sana. Kalau itu udah nggak di usia anak ya, kalau nggak salah itu aku udah semester akhir kuliah. Tapi aku masih aktif di yang WVI sama Hanwha Life itu. Nah itu kan waktu itu ada student company itu. Ini kalau aku nggak salah ya, ini dari sudut pandang aku. Itu karena lokalisasi Doli tutup, terus perekonomian di sana juga menurun Kak. Sebelumnya boleh ceritain nggak, maksud tadi apa lokasi, boleh ya? Lokasi Doli itu apa? Apakah lokalisasi Doli, tempat prostitusi terbesar di Indonesia, sempat ditutup sama wali kotanya. Nah terus WVI dan banyak NGO yang lain itu kayak membangun perekonomian lagi di sana kayak gitu. Nah tapi kalau WVI itu kalau nggak salah dulu untuk anak mudanya, ada juga ibu-ibu. Tapi anak muda di kelurahan itu kayak kurang tertarik gitu loh. Ibu-ibu juga di sana juga nggak tertarik, sedangkan lagi banyak dana tuh di sana. Terus lagi banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Nah
Tapi karena mungkin mereka udah biasa hidup enak ya, kayak semalam langsung bisa dapat berapa, terus tiba-tiba harus masak dulu, jualan, itu kan bangun usaha tuh nggak mudah. Nah akhirnya WVE itu datang ke kelurahan sebelah di tempat aku. Jadi aku tuh bukan di kelurahan lokalisasi itu, tapi tetangga. Nah terus dari situ anak mudanya diajak untuk gabung di student company itu, untuk ngerintis usaha dan lain sebagainya, terus bantu bangkitin semangat ibu di situ. Jadi aku tuh tahu banget, kalau nggak salah ya, aku pernah ikut sensus ekonomi BPS. Di situ tuh 2000 BPS itu 10 atau 5 tahun sekali tuh ada sensus ekonomi. Awalnya itu ada 2.600 usaha. Jadi tinggal 600 usaha. Bayangin 2.000 usaha tutup di sana. Nah, jadi kan perekonomiannya perlu dibangun kan Kak di situ. Nah, kita tuh buka bisnis di situ biar jadi percontohan anak-anak muda di situ. Nah, itu yang aku waktu itu di calling sama WVI untuk, ayo ini ada kayak esai kalau mau ikut Asian Youth Forum, diisi aja real, ceritakan yang real, aktivitas kepemudaan yang kamu lakukan di sini apa. Terus habis gitu mendukung program pemerintahnya apa, kayak gitu. Ternyata diterima di sana isunya kayak gitu. Jadi aku bahas soal gimana membangun perekonomian gitu loh di lokalisasi itu, lagi untuk anak mudanya, dan peran aku di sana apa kayak gitu. Jadi peran aku ya sebenarnya membantu WVU untuk mewujudkan program itu Kak, karena bisa cuma 2 atau 3 orang aja yang dari kelurahan itu yang mau bergabung. Tapi setelah udah jalan programnya, dari yang jalan tuh anak kelurahan lain, mereka mau bergabung. Setelah ada anak-anak lain yang ini akhirnya menginspirasi anak-anak untuk ikutan gitu. juga. Untuk bantu ibu-ibunya juga sih sebenarnya. Nah, untuk tadi yang di tempat kamu ya, nah untuk ke youth forumnya itu isu apa ya? Apakah isu itu yang kamu bawa akhirnya ke forum itu ya? Oke, terus kamu ceritain apa di sana? Aku ceritain gimana susah mencekamnya, menutup prostitusi itu, dampaknya ke anak-anak itu kayak gimana. Kalau nggak salah tuh kita sampai anak sekitar itu libur seminggu atau 2 minggu untuk menutup itu. Karena akses ke sekolah, kayak keluar rumah takut kayak gitu ya. Itu yang aku alamin ya, ini sudut pandang aku. Apa yang mengancam itu Rima sampai takut? Karena emang banyak perlawanan untuk tidak ditutup. Kayak gitu. Terus beberapa area kayak ditutup karena sampai lempar-lempar batu gitu Kak. Pokoknya sampai ya adalah entah petasan atau bom kayak gitu, ada pokoknya mencekam banget di situ. Terus jadi setelah itu yang aku ceritain juga gimana bangkitnya orang-orang di situ, bangkitnya semangat mereka untuk sekarang jadi UMKM terbesar juga kan Kak di Surabaya. Bangkitnya mereka setelah itu ditutup, mereka sadar bahwa ya harus bangkit lagi perekonomiannya jauh lebih baik dan dengan cara-cara yang halal kayak gitu ya. Mereka ini sekarang jadi perekonomian. Cuman udah sekarang pure orang-orang daerah sana yang melaksanakan seperti tujuan utama bahwa program itu dibentuk untuk orang-orang tersebut. Waktu kamu bawa isu ini ke forum tersebut, gimana tuh respon mereka, Ri? Ya kaget sih, banyak yang kaget karena kamu nih dari orang lokalisasi itu gitu. Jadi mereka mikirnya aku tuh anaknya PSK atau apa gitu. Aku ceritakan enggak, aku bukan dari anak-anak orang tersebut, tapi aku tinggal di lingkungan itu. Aku merasakan gimana malam tuh nggak boleh keluar. Kamu merasakan kegelisahannya mereka. Malam nggak boleh keluar. Terus ya takut lah Mbak, karena kita akses ke situ dekat. Walaupun aku bukan di satu kelurahan ya. Terus aku ceritain juga dampaknya sekarang anak-anak tuh lokasinya jadi yang ramah anak loh. Anak bisa main bebas jam berapapun kayak gitu. Aku ngerasain itu karena sempat cerita gitu sama teman seusia aku waktu itu. Katanya dulu tuh main malam aja udah jarang keluar gitu. Kalau mau keluar pun kayak di tempat yang lain karena ini udah open kan lokalisasinya kayak gitu. Terus tempat beribadah, masjid-masjid gitu mulai ada. Kan sebelumnya kalau nggak salah nggak ada di situ kayak gitu. Perubahan yang sangat nyata ya. Iya. Ria, waktu di forum itu kamu sempat dengar pembicara lain ya? Apa yang paling berkesan waktu kamu datang ke youth forum itu? Yang paling berkesan itu ternyata peran anak muda itu juga dibutuhkan maksudnya di setiap program-programnya pemerintah tuh anak muda juga dibutuhkan karena biasanya awal banget yang anak pemuda lokal, maksudnya yang bisa merubah, yang mau kalau misalnya ada program apa yang bisa banget
untuk bergerak tuh ya anak-anak lokalnya kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak mau ya program pemerintah sebagus apapun juga tidak akan berjalan kayak gitu sih. Terus berkelanjutan, nggak cuman sukses di situ aja, tapi gimana caranya kita mendukung supaya itu berkelanjutan. Oke, berarti di Youth Forum Asian itu kamu juga bertemu dengan anak-anak muda yang sama dengan kamu dengan misi dan dari visi NGO yang lain, mereka bawa isu-isu yang lain kayak gitu. Dari Indonesia dulu kalau dari WVI 2 orang, cuman kalau dari Indonesia aku dulu 4 orang. Oke, dengan isu yang berbeda-beda ya? Iya, isu yang berbeda-beda. Keren sekali kalian. Ada yang dari Tanjung Priuk, terus ada yang dari NGO lain dia bawa yang isu yang di Rembang tuh perkawinan anak kayak gitu, bawa sendiri-sendiri sih. Cuman ya kita jadi satu isu besar di Indonesia karena kan saya nggak menceritakan tentang saya sendiri. Betul. Gitu. Iya. Oke, kita kembali membahas mengenai isu anak. Pada saat itu apa isu-isu yang dihadapi anak-anak, Ri? Apakah isu tersebut masih relevan saat ini? Kalau waktu itu aku tuh kalau perkawinan anak kayaknya nggak banyak, walaupun dekat lokalisasi ya. Pergaulan bebas dan narkoba sih kalau di waktu itu. Kalau sekarang mungkin masih ada, cuman tidak ini dulu karena edukasinya mulai banyak di sekolah, terus NGO, program-program pemerintah, kan pemerintah juga ada forum anak ya, forum anak kota dan lain sebagainya. Jadi terus di program-program OSIS kayak gitu, forum-forum OSIS atau apa kayaknya udah banyak yang kayak gitu-gitu. Jadi aku rasa udah minim lah untuk itu. Kalau dulu emang waktu aku masih seusia anak itu gencar banget di daerah aku. Narkoba, minum-minuman keras kayak gitu karena mungkin mudah ya diaksesnya. Kalau sekarang kan udah banyak gitu. Aku yakin nggak yang 100% nggak ada. Ada, cuman kayaknya udah banyak anak yang pinter lah teredukasi. Sudah mulai teredukasi dengan isu-isu tersebut ya. Keren. Gimana pendapat Ria sendiri pribadi tentang isu-isu tersebut? Saat ini gimana Ria ikut terlibat dalam mengentaskan isu-isu tersebut? Kalau aku kan nggak yang terjun langsung di anak ya. Aku bukan yang pekerja sosial masyarakat, bukan, tapi aku kan kerja di lembaga pelatihan. Terus sesekali aku memang mengisi materi untuk adik-adik SMA, adik-adik OSIS, SMP, SMA lah. Dari situ kayak aku misalnya seringnya aku dapat materi itu leadership sama public speaking. Dari situ aku selipin untuk ayo gimana caranya kita jadi agent of change untuk kalau misalnya bisa public speaking ya digunakan public speakingnya untuk hal yang baik, nggak cuman yang untuk pribadi tapi untuk gimana ke masyarakat, manfaatnya untuk sekolah kayak gitu. Jadi semua tuh kan dimulai dari diri sendiri ya Kak ya, nggak yang kita buru-buru ngasih contoh ke orang lain tapi kita belum berhasil. Nah aku kayak gitu terus di lingkunganku dulu. Sekarang aku punya anak, terus dari WVI juga dulu dilatih 4 hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Aku praktekin itu ke anak aku kayak gitu. Jadi kita punya banyak ilmu, punya banyak materi, kalau nggak dipraktekin ya buat apa? Kalau nggak dari lingkungan terkecil gimana dampaknya mau besar kayak gitu. Gimana cara Ria menarik perhatian anak-anak untuk Ria membagikan ilmu yang Ria tahu ini, Ri? Kalau aku biasanya buat mereka nyaman dulu sama aku ajak main games, terus kayak gitu. Terus nanti kalau udah mereka nyaman atau apa, terus dari games itu misalnya ngasih games apa, aku tuh mesti selipin ini tuh pembelajarannya apa, kayak gitu. Ini cuman mainan sih, tapi ada pembelajaran loh yang bisa diambil dari ini kayak gitu. Jadi karena anak-anak tuh cara edukasi ke anak-anak ya dengan cara yang bahagia, nggak bisa kita buat materi monoton ngumpulin kayak gitu kan, nggak bisa. Jadi buat kayak gitu. Terus aku tuh sebisa mungkin ngikutin perkembangan Kak. Jadi mereka bercandanya apa, aku ngikutin. Mereka lagi hype-nya maksudnya ininya yang lagi tren apa di mereka kayak gitu. Jadi aku ke adikku, pokoknya ke adik ipar atau ke sepupu-sepupu aku, cara aku ngenalin mereka supaya nggak ke pergaulan bebas, aku deketin dulu aja ke mereka. Aku berusaha untuk tidak jadi orang dewasa yang menyebalkan, supaya mereka juga trust sama aku, mereka terbuka. Karena biasanya orang dewasa yang kelolosan, maksudnya anaknya sampai kelolosan, anaknya sampai
ke pergaulan bebas atau apa, kurang perhatian, atau kalau enggak kita bukan orang yang tepat untuk buat mereka nyaman, kayak gitu. Harusnya sebenarnya dulu aku juga gabung KBA atau apa, aktif di forum anak karena memang lingkunganku nggak buat aku nyaman. Cuman aku milih jalan ke yang positif-positif aja kayak gitu. Jadi aku hidup di lingkungan yang kurang nyaman gitu. Jadi aku ngelampiasinnya di forum anak kayak gitu. Kamu intentional sekali, Ria. Aku pengen kesini, aku akan cari yang bisa membangun aku. Oke, Ria, aku pengen dengar cerita tentang perjalanan kamu menjadi Ria yang sekarang ini, Ria yang begitu bersemangat, pengen anak-anak juga merasakan apa yang kamu rasakan. Seperti ini loh kalau kalian tahu hak-hak kalian, seperti ini loh kalau kalian ada di tempat yang tepat untuk belajar gitu. Aku pengen, boleh nggak kamu ceritain dari perjalanan hidup kamu sampai kamu jadi Ria yang sekarang, nilai-nilai apa yang WFI tanamkan dan sangat berpengaruh sama perjalanan hidup kamu? Kalau aku nilai WFI yang tanamkan itu selama kamu di jalan yang benar dan kamu itu nyaman menjalaninya, ya itu berarti kamu udah di posisi yang pas gitu. Terus kalau itu selama kamu di jalan yang benar dan itu membawa dampak untuk aku juga ke arah yang positif, ya udah dilanjutin aja kayak gitu. Nah kalau perjalanan aku dari anak yang tinggal di lingkungan yang kurang nyaman, terus nggak terlalu ya gimana ya, kurang perhatian orang tua, terus sempat dibully juga sih kayaknya. Aku dulu sempat mengalami bully, terus sampai aku dibanding-bandingin gitu loh Kak sama temen satu sekolah. Kalau di kampung kan gitu ya, sukanya kayak dibanding-bandingin kayak gitu. Sampai aku bisa berdamai sama semua itu, menerima itu ya banyak perubahannya karena sebenarnya boleh nyebut sosok nggak sih ya, dari Kak Andi itu pendamping. Kak Andi adalah pendamping forum anak. Jadi dia meluangkan waktunya untuk adik-adik forum anak yang bercerita. Saya yakin itu di luar job list-nya sebagai karyawan BVI. Go di extra mile ya Kak Andi ya. Maksudnya dia ada waktu untuk, dia nggak pernah ngasih solusi yang gimana-gimana. Cuman dia ngerasa ya udah berarti posisi ini nggak nyaman kan buat kamu, posisi ini nggak baik, kamu tahu hal itu buruk dilakukan orang ke kamu, ya udah kamu jangan kayak gitu. Ya udah kalau ini nggak nyaman, masa kamu mau di sini terus? Ya ayo berubah kayak gitu. Dia nggak yang ngasih solusi yang gimana-gimana, tapi dia kayak buka pikiran kita bahwa ya masa mau di posisi ini terus, ya ayo berubah, ya ayo apa kayak gitu. Terus pokoknya banyak banget peran WFI. Bahkan aku kerja sekarang itu Kak, kerja di kantor yang sekarang itu pertama kali kenalnya dari WFI. Jadi WFI ngadain pelatihan LDK, vendornya kantorku yang sekarang. Terus dari vendornya aku kenal Kak Fahmi itu. Terus dari Kak Fahmi aku dikasih info kalau mau belajar SDM, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ini soft skill dan sebagainya, ikut freelance-nya Kartens HRD lah kayak gitu. Dia kan lembaga pelatihan gitu kan. Terus aku kuliah kan aku dapat beasiswa. Uang sangu kuliahnya buat aku cicil motor Kak, supaya aku bisa berangkat kuliah. Kan nggak punya motor kan. Terus nah aku PR lagi nih, gimana sangu uang saku sekolah, saku kuliahnya pasti kan butuh ngeprint, butuh nugas, butuh entertain sama teman, masa nggak ngimbangin teman-teman. Aku kalau Sabtu Minggu kerja freelance ya di Kartens itu kadang nyebar brosur kayak gitu. Nah dari situ terus habis itu karena mungkin kerjaku bagus di freelance, terus lulus kuliah ditawarin kerja sama ownernya Kartens HRD itu. Terus kerja di Kartens HRD, sempat keluar, sempat di perusahaan yang lain, terus kembali lagi ke Kartens karena ternyata lingkungan pengembangan sumber daya manusia, ketemu orang-orang tuh aku suka ternyata, daripada yang back office 8 to 5 di belakang meja harus ngerjain apa, kayaknya itu bukan aku. Setelah mengalami itu ya kan, ketemu orang baru lagi, menerima wawasannya semakin luas kayak gitu ya? Kayak ketemu orang baru tuh kayaknya
kayak ngecas super ekstrovert. Oke, Niri, tadi aku ada satu kata yang aku tangkap di kamu tentang nyaman ya. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, sebenarnya definisi nyaman itu kan sangat luas ya, Ria. Kalau aku dengar kamu bilang tadi nyaman, menurutku apa yang kamu kamu harus jalan 30 menit dari rumah, itu nggak nyaman loh sebenarnya. Iya kan? Maksudnya definisi nyaman yang aku tangkap, atau mungkin ada teman-teman anak-anak mungkin yang nonton, nyaman itu kan aduh mager gitu, itu nyaman tuh kayak gini, aduh yang nyaman buat aku ya aku mendingan nggak usah ngapa-ngapain, mager gitu. Gimana kau punya pemikiran kalau nyaman itu adalah sesuatu yang apa ya, yang harus diusahakan sebenarnya. Sebenarnya itu kamu justru keluar dari zona nyaman karena kamu ada satu goal yang dituju. Nah, definisi nyaman kalau Ria boleh cerita ke teman-teman tuh apa sih nyamannya sesungguhnya? Aku tinggal di lingkungan yang kurang nyaman ya yang tadi kan. Karena gini, lingkungan di sekitar aku tuh banyak perjudian burung dara. Kalau tahu ya, perjudian gitu. Jadi aku pulang sekolah. Dulu aku tuh pernah nggak pulang sekolah. Pulang sekolah tuh gini, Kak. Sampai aku alasan apa ya biar pulangnya nggak on time? Oh, kerja kelompok. Karena masih ada banyak orang judi di situ. Kayak aku mau masuk kampung, kayak mau masuk kampung nih kayak orang mau fashion show. Tapi ini kanan kiri orang judi kayak aduh gitu kan. Terus habis gitu ada pengguna narkoba gitu di sekitar aku. Kayak gitu aku ketemu orangnya takut kayak gitu, kayak aku nggak pernah diapa-apain. Beneran aku nggak pernah diapa-apain. Cuman nggak nyaman aja aku jadi kayak aku mending pulang sekolah nih ngerjain PR apa-apa, bantu apa di rumah, udah selesai. Oke, aku lebih baik aku keluar aja, terus aku aktivitas di rumah, nanti pulang udah capek kan tidur, besok sekolah lagi kayak gitu. Jadi itu sih yang buat aku nggak nyamannya itu, bukan yang, jadi intinya lingkungan di rumah aku tidak ramah dan tidak layak untuk anak pada saat itu. Jadi teman-teman, mengerjakan PR itu nyaman, oke? Mengerjakan PR itu nyaman. Karena kalau nggak ngerjain PR dihukum di sekolah lebih nggak nyaman. Keren. Ria, ada nggak anak-anak yang ngikutin jejak kamu atau terinspirasi sama kamu? Kalau yang ngikutin jejak aku kayaknya nggak banyak, karena memang bukan orang yang maksudnya yang wah banget. Tapi terinspirasi buat ayo kuliah untuk nggak berhenti di sini, nyari beasiswa. Itu ada forum aku banyak yang diam-diam mereka chat ke aku kayak, Mbak Ria, aku akhirnya bisa keterima kuliah berkat Mbak Ria. Aku dulu tuh bilang kayak gini kan ke mereka, kalau nggak bisa lulus sekolah langsung kuliah nggak apa-apa, kita berhenti setahun, kita kumpulin uang yang banyak biar bisa masuk ke universitas itu. Karena udah masuk, cari beasiswa di dalam banyak. Jadi masuk aja dulu, cari bekal buat masuk aja dulu. Nanti di dalam kita nyari beasiswa di dalam tuh banyak kalau udah jadi mahasiswa kayak gitu. Jadi banyak adik-adik forum anak yang tidak beruntung, yang langsung lulus sekolah langsung dapat beasiswa kayak aku nggak banyak. Tapi mereka mau untuk melanjutkan mimpinya untuk pendidikan yang lebih tinggi. Yaitu dari ngikutin tips-tips dari aku. Karena aku ngerasa pas aku masuk di kampus tuh kayak, oh beasiswa di dalam tuh banyak loh ternyata kalau kita mau cari. Jadi cari bekal buat masuk aja dulu sambil kuliah, sambil setahun kayak gitu. Nanti kalau di dalam tuh beasiswa banyak kayak gitu. Kalau kita mau ikut kayak organisasi, atau kita mau ikut lomba apa, atau kita punya kemampuan apa, pasti banyak lah, dari bank, dari apa, banyak di dalam. Jadi masuk aja dulu. Jadi kalau yang ngikutin jejak kayak aku kayaknya nggak banyak jejak baik yang tapi terinspirasi dari masukan-masukan aku banyak. Iya, feeling aku banyak sih, karena kamu mengikuti kegiatan di daerah kamu juga banyak terjadi perubahan tanpa kamu sadari. Langkah kamu mungkin kamu nggak sadar, tapi ternyata itu membawa perubahan, dan anak-anak di situ lihat jadi lebih berani, jadi lebih aku pengen kayak kakak itu gitu. Keren Ria, harap tepuk tangan, aduh sampai mentor video aku. Nah Ria, apa harapan Ria untuk anak-anak Indonesia lainnya? Gimana masyarakat melihat kamu saat ini? Masyarakat melihat aku nggak pernah nggak pernah merasa wah di masyarakat atau apa, kayaknya sama seperti masyarakat pada umumnya. Tapi bersyukurnya setiap kampung atau apa mau ada acara tuh kayak aku dilibatkan, entah itu sekadar MC atau planning acaranya atau apa tuh, alhamdulillah masih dipercaya kayak gitu. Terus pesan untuk anak-anak Indonesia gitu, jangan harapannya ke depannya
2024 atau seterusnya ini Indonesia akan semakin maju ya kan. Udah banyak pendidikan atau akses-akses edukasi yang mereka tuh dari smartphone aja udah bisa gitu. Jadi jangan kalah smart lah sama phone-nya kayak gitu. Jadi itu akses untuk jauh lebih baik lagi tuh nggak kayak aku yang harus jalan untuk sekarang tuh lewat Zoom aja udah banyak pelatihan gratis. Dulu aku harus jalan 30 menit untuk bisa dapat ilmu. Sekarang kita duduk manis di rumah atau apa, kalau kita ada share-share info gratis udah bisa gitu. Saya yakin nggak orang punya data di selulernya tuh nggak mungkin sekarang kesusahan, pasti banyak lah ya kan, wifi dan lain sebagainya. Malah harusnya kalian tuh jauh lebih baik daripada saya nih nggak baik, tapi kalian akan jauh lebih baik lagi. Mudah sekali untuk belajarnya kayak gitu. Ria sudah baik, yang lainnya bisa lebih baik lagi. Ria, kamu harus berbangga loh dengan perjalanan kamu. Kamu hebat sekali loh, Ria. Amin. Ria, apa yang bisa kamu lakukan untuk give back to the community? Walaupun dari cerita kamu udah banyak sekali yang kamu lakukan. Kalau boleh berharap, apa lagi sih yang pengen kamu kasih untuk komunitas kamu, Ria? Komunitas aku maksudnya? Iya, community kamu, entah itu anak-anak ataupun di lingkungan kerja kamu. Aku pengennya jadi manusia yang bermanfaat terus lah gitu. Maksudnya selama aku dimintain pendapat, pendapat aku baik dan mereka bisa gunakan, ya nggak apa-apa. Saya pengen terus bermanfaat aja lah ke lingkungan. Kalau buat project yang besar enggak. Aku selama ini kayak mengalir tapi pasti gitu. Jadi mulai dari yang kecil-kecil terus jadi besar kayak gitu. Kalau yang dampak pengen plan kayak gimana aku tuh bukan orang yang ambisius itu, tapi selama aku dibutuhkan di masyarakat kayak tanya deh Mbak Doreng atau siapa di WVI ya, aku dipanggil apa, aku mesti mengusahakan untuk bisa. Misal hari ini nggak di ACC pun kayaknya aku bolos. Karena kalau kata mama aku gitu ya, kayak suami aku kan juga orang ini kan, kita tuh udah dapat banyak gitu dari WVI. Terus WVI kan mintanya testimoni atau apa, itu hal yang kita sangat mudah untuk memberikan karena menceritakan pengalaman real yang kita alami. Yang itu mungkin bisa bermanfaat banyak untuk teman-teman dampingan WVI di luar. Jadi kayaknya saya akan berdosa kalau saya nggak ngasih, karena ya ini yang kayak gitu. Ria, aku dari tadi masih ngemis dengerin, masih kayak hebat banget Ria. Terima kasih banyak Ria udah mau berbagi cerita, mau terbuka tentang perjalanan hidup kamu, udah mau cerita juga cara kamu keluar dari tempat yang tidak nyaman itu, dan sekarang bahkan kamu punya mimpi yang lebih besar lagi, kamu mau berdampak buat lebih banyak lagi orang. Terima kasih banyak untuk cerita kamu Ria. We're glad to have you here. Tepuk tangan teman-teman semua untuk Ria. Kita bisa lihat gimana dampaknya. Mungkin ada teman-teman yang sudah jadi sponsor anak, atau mungkin jadi pengen jadi sponsor anak. Kita sekarang udah dengar sendiri ceritanya dari Ria sebagai anak sponsor, bagaimana itu mengubah hidup Ria gitu, membawa dampak yang sangat signifikan sampai akhirnya hari ini. Aku mikirnya gini, kalau misalnya, maaf ya aku potong ya, misalnya aku nih dapat ilmu nih gratis, mungkin kakak-kakak yang kemarin ngasih aku tuh volunteer, mereka juga nggak dibayar atau apa. Kalau aku tuh share ilmu ke orang yang lain, aku yakin pahalanya tuh nggak cuma buat aku, tapi buat mereka-mereka yang kemarin ngasih aku. Karena guru tuh kan ilmunya mengalir terus katanya kan kayak gitu, biar itu nggak cuma buat aku tapi buat keandi yang lain di luar sana gitu. Jadi aku yakin dampaknya tuh nggak cuma buat aku. Jadi buat kalian anak sponsornya WVI, kalau udah punya ilmu dipraktekin aja gitu, ilmunya dapatnya gratis, biar pahalanya juga ngalir terus ke kakak-kakak yang udah jadi volunteer. Amin. Sekali lagi terima kasih Ria. Kalau aku boleh men-sum up conversation kita saat ini jadi sebuah quote, the world is a better place with you in it. The world is a better place with you in it. Jadi kita semua sebenarnya bisa punya dampak yang sangat besar tanpa kita sadari dimanapun kita tempatkan. Terima kasih banyak. Aku jadi ngerasa kita tuh udah sedikit lagi di ujung untuk to end child poverty loh. Kalau dengar ceritanya Ria loh, kayak kita bisa lakukan ini sama-sama pelan-pelan mulai dari kita. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Wahana Visi Indonesia Podcast, Our Days to End Child Poverty. Sampai ketemu lagi.